Oke baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu menginterpretasikan data agresi data. Saya akan interpretasikan Oke baik, saya akan saya akan Oke baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya saya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu pengolahan data SPSS, menginterpretasikan data yang telah saya olah. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ferdian Rida Yusuf, saya dari kelas C Ilmu Ekonomi, dari semester 4, jurusan Ilmu Ekonomi. Oke. Yang pertama itu kita masuk ke omnibus test model koefisien. Nah, ini adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka ini tidak berpengaruh atau terhadap variabel lainnya. Jika ini menggunakan signifikansi 5%. Nah, data ini sudah bisa diterima dan tidak ada penolakan. Maka kemudian itu ke model summary, yaitu dengan nilai Nagelker R square itu 0,283 lebih besar dari 0,05, atau keputusan membeli parfum itu sudah biasa dijelaskan dengan model. Model ini sudah dikatakan baik karena 200 memiliki 83% untuk sudah bisa dijelaskan. Kemudian itu kita ke Hosmer and Lemsau test. Yang ini tabel tersebut diperoleh nilai dari tabel tersebut diperoleh nilai 0,915 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya model regresi binary logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Nah, karena tidak ada perbedaan yang nyata di antara klasifikasi ini, prediksi dengan klasifikasi yang diamati. Kemudian itu kita kembali ke kita lanjut ke classification tabel, yang dimana dari tabel di atas dapat kita disimpulkan bahwa keputusan membeli tidak berpengaruh sebanyak 6 orang, dan 8 orang itu berpotensi berpengaruh dengan prediksi 49,9% kemungkinan. Sedangkan di berpengaruh itu terdapat 21 orang dan 5 lainnya tidak berpengaruh dengan prediksi 80,8%, dengan nilai overall prediksi itu 67%, 67,5%. Kemudian kita ke variabel in equation, dimana ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka itu tidak signifikan, dan kita dapat interpretasikan dimana umur semakin meningkat umur seseorang, maka daya tarik untuk membeli parfum itu semakin meningkat. Begitupun pendapatan, karena di XP ini kurang dari 0,05, maka lebih tinggi dari 0,05, maka kita dapat simpulkan pendapatan seseorang semakin meningkatnya pendapatan seseorang, maka daya tarik untuk membeli parfum itu akan semakin meningkat. Kemudian di pekerjaan, itu di EXP ini lebih dari lebih besar dari 0,05, maka kita dapat interpretasikan bahwa semakin pekerjaan PNS lebih sering membeli parfum dibandingkan orang yang bukan PNS. Di status kawin,
orang yang sudah kawin lebih sering memilih parfum daripada orang yang belum kawin. Oke. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.